Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali mari kita bersyukur kepada Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua. Kemudian mari kita mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah manusia yang termulia di antara kita semua, dan dia pula yang membawa manusia, khususnya orang-orang Islam, dari alam jahiliyah menuju alam yang islami seperti yang kita rasakan saat ini. Sahabat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita telah merasakan dampak dari virus Covid-19, di mana semua kegiatan kita dibatasi untuk sementara waktu demi mencegah penyebaran virus tersebut. Sahabat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun ada beberapa cara untuk menyikapi virus Covid-19 menurut pandangan Islam. Di antaranya adalah senantiasa berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah senantiasa berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar berasal dari kata bahasa Arab yang artinya memilih. Menurut bahasa, ikhtiar adalah pilihan atau memilih yang terbaik. Sedangkan menurut istilah, ikhtiar adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik berupa material, spiritual, kesehatan dan masa depan, dalam usaha mendapatkan yang terbaik. Sahabat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum mereka yang merubahnya sendiri. Sahabat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengumpamakan ayat ini sebagai salah satu contoh. Orang miskin yang pengen kaya, akan tetapi dia tidak mau berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung dia bermimpi di siang bolong. Kemudian orang yang sedang sakit tetapi tidak mau berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dipastikan dia tidak akan sembuh secara total. Sahabat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemuliaan disebabkan dititipkan akal kepadanya untuk digunakan berpikir. Kesehatan telah menyerahkan kepada kita sehingga virus Covid-19 ini tidak menyerang tubuh kita. Kita harus memperbanyak mengkonsumsi vitamin yang cukup, kemudian memakan makanan yang baik lagi sehat, kemudian senantiasa mengkonsumsi sayur-sayuran yang sehat, kemudian memakan ikan yang segar, dan mengkonsumsi atau mengkonsumsi minuman yang cukup, dan menghindari makanan yang sifatnya daging yang kurang masak. Sahabat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan ikhtiar kita melakukan apa yang telah kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala akan memandang dan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dari virus Covid tersebut. Sahabat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun hikmah dan manfaat ikhtiar di antaranya adalah memiliki sifat optimis, kemudian tidak mudah putus asa, dan kemudian tidak mudah lelah dalam berusaha karena dia yakin ada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah memiliki jiwa yang tentram dan kehidupan yang bahagia. Sahabat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah
bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tawakal berasal dari bahasa Arab, yakni tawakkala yatawakkalu tawakkal, artinya bersandar. Menurut bahasa, tawakal adalah bersandar atau menyerahkan diri. Sedangkan menurut istilah, tawakal adalah sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha secara maksimal. Oleh karena itu, antara ikhtiar dan tawakal tidak boleh kita pisahkan. Bagaikan dia adalah sebuah keluarga antara bapak dan ibu. Bapak tidak akan sempurna tanpa adanya ibu, dan ibu tidak akan sempurna pula tanpa adanya bapak. Oleh karena itu, mari kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan tawakal kita, virus tersebut akan hilang di bumi kita dan dijauhkan dari diri kita, keluarga kita, dan umum seluruh manusia yang ada di jagat raya alam ini, terkhusus di Indonesia itu sendiri. Sahabat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada beberapa cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Di antaranya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas lillahi taala. Kemudian yang kedua adalah senantiasa menghadirkan dalam diri yaitu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senantiasa menyikapi semua permasalahan ataupun musibah, baik itu sifatnya baik ataupun sifatnya buruk, kita harus menyikapinya dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa berasal dari bahasa Arab, yakni da'i yad'u du'aun, artinya memanggil, memohon dan meminta. Sahabat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita biasa mendengar ungkapan seperti ini, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pula virus Covid-19 ini cepat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Sahabat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu hari ini kita telah merasakan bagaimana kita telah dipropagandakan oleh virus Covid-19 ini. Kegiatan-kegiatan kita terbengkalai baik sifatnya duniawi ataupun agamis. Sahabat yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, untuk cara menangkal virus Covid-19 ini senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada ungkapan mengatakan seperti ini, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Sahabat yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah antara ikhtiar, tawakal dan doa diibaratkan sebuah keluarga yang utuh, di mana ada ayah, ada ibu, ada anak, dan ini semua tidak bisa dipisahkan satu sama yang lainnya. Begitu pula antara ikhtiar, tawakal dan doa tidak boleh dipisahkan. Sahabat yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, olehnya itu mari kita senantiasa berikhtiar, bertawakal dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari virus Covid-19. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang sempat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada salahnya itu datangnya dari pribadi sendiri. Selaku manusia biasa tak luput dari kesalahan dan dosa, akan tetapi jangan lupa bahwa sebaik-baik orang yang bersalah dan orang yang berdosa adalah senantiasa bertobat kepada Allah atau senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-subscribe, di-like dan dibagikan kepada teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat.